Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya mau memperkenalkan cara menggunakan Zoom untuk kelas-kelas online atau untuk conferencing. Jadi dosen maupun mahasiswa bertemu dalam waktu yang bersamaan atau sinkronus, dan dosen bisa memantau apakah mahasiswa tersebut memang benar-benar sedang aktif mengikuti pembelajaran kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke websitenya Zoom, yaitu https zoom.us. Kemudian kita harus sign in dulu. Saya akan berusaha sign in dengan alamat email pribadi saya. Jadi ini untuk teman-teman yang institusinya tidak memiliki akun Zoom Premium, ya. Jadi saya pakai akun Gmail pribadi saya. Baik, kita sudah berada di website Zoom. Yang bisa kita lakukan adalah kalau kita, sebentar. Untuk Zoom ini bisa kita gunakan untuk mengikuti kelas online atau mengadakan kelas online. Kalau kita mau mengikuti kelas online, maka kita klik join a meeting. Nah, biasanya kalau kita diminta untuk mengikuti kelas online di Zoom, orang yang mengundang kita akan memberikan meeting ID-nya. Nanti kita akan cari tahu apa sih meeting ID itu. Nah, sekarang kita akan membuat kelas yang akan dilaksanakan tidak dalam waktu segera, yaitu kita dengan schedule a meeting, menjadwalkan kelas. Misalnya kita akan menjadwalkan kelas komunikasi massa, kemudian deskripsinya, ini pilihan, bisa diisi atau bisa tidak. Kapan kita akan melaksanakan kelas ini? Misalnya besok hari Senin, tanggal 23. Jam berapa? Jam 9. 1 jam pelaksanaan. Ini karena kita memakai akun gratis Zoom, maka Zoom meeting kita hanya diperkenankan untuk dilaksanakan dalam waktu 40 menit. Okay. Dan sayangnya juga hanya dengan 3 3 or more participants. Let's see. Teman-teman bisa mencoba nanti bisa berapa partisipan yang bisa di invite. Oke. Kemudian jangan lupa kalau kita tadi menyampaikan di sini bahwa jam 9 pagi harus dipastikan bahwa jamnya ini adalah waktu Indonesia bagian barat timur atau waktu Indonesia lah. Kalau karena saya ada di Jogja, maka saya memakai waktu Jakarta, WIB, okay? GMT +7. Oke. Jakarta, alright. Nah, kalau teman-teman ingin menjadwal pertemuan ini, misalnya sekali seminggu, maka kita klik recurring meeting. Recurrence-nya berapa? Mingguan misalnya. Nah, kalau seminggu sekali, maka ini hanya 1. Tapi misalnya ada mata kuliah yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Bisa kita klik 2 dan dia dilaksanakan misalnya setiap hari Senin dan Kamis, gitu. Bisa kita set seperti itu, jadi kita akan mendapatkan
uh, penjadwalan kelas setiap Senin dan Kamis dan kita akan mendapatkan reminder. Oke, kapan atau berapa kali kita akan ketemu meeting? Bisa juga kita pakai tanggal. Oke, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi bisa juga kita, kita akan online meeting hanya sebanyak 8 kali. Begitu. Nah, apakah kita menginginkan student kita memasukkan password? Kalau memang kelas kita itu kelas bukan kelas yang umum atau hanya boleh dimasuki oleh mahasiswa-mahasiswa kita, maka sebaiknya kita kasih password. Kemudian ini defaultnya off semua, tapi kalau kita mau menampilkan wajah kita atau kita mau mengakses kamera kita, maka kita on-kan kamera host, kita on-kan juga kamera participant. Kemudian audio, saya suggest both. Kemudian record a meeting, better ini automatically. Kemudian kita save. Oke, jadi kita sudah memiliki jadwal kelas komunikasi massa. Oke, on Monday and Tuesday. Alright. Kemudian kita bisa sinkronkan dengan Google Calendar kita. Jadi nanti akan diperingatkan oleh Google Calendar. Allow. Oke. Baik. Kita memiliki beberapa meeting di sini. Sebentar. Nanti kita akan diberikan peringatan. Oke, kita akan kembali ke Zoom. Ini nanti kita tinggal klik saja start a meeting. Ini kalau kita mau menjadwalkan. Akan tetapi kita juga bisa membuat meeting yang langsung kita, aku buat, saya mau buat, kemudian mahasiswa menunggu dan akan masuk ke tempat kita. Host a meeting. Host a meeting dengan video on. Oke. Default pertama dari meeting ini adalah bahwa ini videonya off. Seperti ini, video off. Kalau kita mau memperlihatkan wajah kita atau kita ingin mahasiswa lebih berkonsentrasi, jadi mereka melihat kita di screen, maka kita akan start video ini. Tapi hari ini saya tidak ingin memperlihatkan wajah saya, jadi saya off-kan saja. Dan tadi saya membicarakan tentang Zoom Meeting ID. Jadi ini yang harus dimasukkan kalau kita join a meeting itu Zoom Meeting ID yang ini. Jadi dimasukkan. Mahasiswa juga nanti harus memasukkan meeting ID ini supaya dia masuk di kelas kita, bukan di kelas orang lain, ya. Oke, jadi kita mulai dari mengundang partisipan. Baik, ini biasanya kalau mahasiswa kita ada di address list kita, maka kita tinggal pilih misalnya, ini adalah Abimanyu mahasiswa kita, ini. Cuman kalau seperti ini menjadi kita harus mengetik satu-satu. Alternatively, kita bisa copy invitation, copy invitation, kemudian kita paste. Nah, ini undangan yang bisa kita
undangan yang bisa kita copy and paste ke alamat email ke email yang akan kita berikan ke mahasiswa, atau ke grup WA atau grup Facebook. Atau kita bisa saja simply menuliskan misalnya, kita akan bertemu di kelas online melalui Zoom dengan misalnya ini dengan meeting ID bla bla bla, password bla bla bla. Oke, pada jam 11 dengan meeting ID. Terus saya menunggu teman-teman mahasiswa di ruangan virtual Zoom misalnya. Tinggal kita copy and paste ke grup WA. Oke, itu invitation-nya. Kemudian sebenarnya kita juga bisa meng-email invitation itu lewat Gmail, kayak gitu. Tapi kalau dengan email nanti kita harus menuliskan alamat email semua mahasiswa yang akan kita undang. Jadi menurut saya dengan copy and paste message seperti tadi, insya Allah cukup melalui grup WA atau grup Facebook, jadi lebih gampang. Kalau kita sudah invite students, maka nanti kita akan mendapatkan list mahasiswa kita di sini ya kalau mereka sudah hadir, dan kita bisa mematikan audio mereka supaya tidak berisik. Tapi kalau kita ingin mereka ngomong di depan, kita bisa unmute. Oke. Nah, di sini juga ada, kita bisa rename mereka atau mematikan videonya atau mematikan video dan audio. Nah, yang paling penting dalam Zoom ini adalah sharing screen. Gini. Jadi, ada beberapa share yang bisa kita lakukan melalui Zoom. Misalnya kita akan share presentasi, maka kita bisa share Finder begini. Kita punya file presentasi misalnya. Apakah saya punya file PPT? Misalnya ini. Oke, karena yang kita share ini adalah screen kita, maka siswa yang ada di ujung sana di rumah mereka juga akan melihat tampilan yang sama. Jadi kita tinggal menerangkan saja seperti kita menerangkan di kelas, tapi ini melalui Zoom. Begini, terus saja begini bisa. Oke. Kalau kita sudah selesai, kita bisa tinggal stop sharing. Oke. Itu kalau kita mau share file. Kalau kita mau meminta mahasiswa menuliskan sesuatu, kita bisa share whiteboard seperti ini. Jadi kita bisa menulis misalnya begini, tolong perhatikan gambar berikut dan tuliskan
sebanyak mungkin kata sifat yang berhubungan. Oke. Maka nanti mahasiswa bisa menulis di sini, semuanya bisa menulis dan kita bisa tahu, kita bisa lihat, mahasiswa kita juga bisa lihat, dan mereka bisa saling berkomentar di sini. Sama dengan yang sharing sebelumnya, kalau kita sudah selesai share, kita bisa stop share. Dan selain kita menulis, kita juga bisa drawing. Misalnya kita sedang mengajar comparison. Which one is bigger? Misalnya. Atau which one is longer? Atau misalnya kita sedang mengajarkan kosakata. It is a fruit. It can be red. Oke, dan mahasiswa di ujung sana mungkin dia akan menuliskan gini. Alright. Bisa jadi kalau kita memberikan akses kepada semua mahasiswa untuk bisa menulis, maka papan tulis kita ini akan full dengan tulisan-tulisan mereka. Tapi kita bisa hanya mengizinkan satu saja mahasiswa untuk menulis misalnya. Dan papan tulis ini bisa kita hasil dari tulisan-tulisan mahasiswa atau kolaborasi kita dengan mahasiswa ini kita bisa simpan. Oke, whiteboard saved. Oke, so in Finder, for example, we've got this one, the whiteboard tinggi-tinggi. Oke, saya belum share, tapi akan saya share tadi hasil dari coretan-coretan kita di whiteboard. Oke, begitu. Right. Ada lagi share yang lain, yaitu file. Kita bisa share file ke mahasiswa, tapi kita harus meletakkan file kita itu di cloud ini. Bisa ke Dropbox dulu, bisa ke Microsoft OneDrive, atau ke Google Drive, atau ke Box. Baru kita share ke mahasiswa. Baik. Ada cara lain saat kita mau share file, yaitu dengan chat. Oke, di chat ini kita bisa mengirimkan file ke mahasiswa. Bedanya kalau yang share file tadi kita harus menyimpannya di cloud dulu. Kalau yang chat kita bisa ambil langsung dari komputer. Misalnya kita akan share applied English grammar. Dengan seperti ini, mahasiswa akan mendapatkan file yang kita ingin mereka baca. Di laman chat ini juga kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa dengan misalnya menuliskan shout out. Misal, tolong perhatikan kondisi di sekeliling Anda dan persiapkan speed 2 minute speech, apa bahasa Indonesianya ya? Pidato selama 2 menit tentang komentar Anda misalnya. Seperti itu. Dan student pun atau mahasiswa pun bisa share file di sini juga.
Oke. Ini more ini bisa kita gunakan untuk mute participants on entry. Jadi saat mereka masuk semuanya tidak bisa bersuara. Oke. Baik. Kemudian setelah chat, yang selalu harus kita ingat saat kita melakukan bukan menjadwalkan, kita host a meeting secara mendadak seperti tadi, bukan schedule a meeting. Sebelumnya paling awal kita harus record, gitu. Dengan record ini maka pertemuan kita ini akan terekam di Zoom, begitu. Reactionnya misalnya seperti ini. Oh iya teman-teman, ini kita menggunakan akun Zoom non bayar atau gratisan. Jadi ada beberapa fitur tidak kita dapatkan. Akan tetapi kalau teman-teman memiliki akun berbayar atau premium, teman-teman akan mendapati icon di sini yang teman-teman bisa mengelompokkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang ikut di kelas online teman-teman untuk berdiskusi kelompok misalnya, atau untuk mengerjakan pekerjaan secara kelompok. Demikian tutorial sederhana tentang penggunaan penggunaan Zoom untuk kelas online Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu jadwalkan. Yang perlu diperhatikan tentang penggunaan Zoom ini adalah kuota internet dari mahasiswa. Mungkin Zoom karena sifatnya yang kita bisa share kamera, kita bisa share file yang berwarna-warni, mungkin memang butuh banyak kuota dari sisi mahasiswa. Oke, kita end meeting dulu. End meeting for all. Dan ini Zoom sedang mengkonversi rekaman kita tadi. Tapi karena kita tadi merekam di detik-detik akhir, jadi rekamannya mungkin sangat pendek. Record. Gitu. Dengan record ini maka pertemuan kita ini akan terekam di Zoom. Begitu. Reaction. Oke. Nah, coba kita lihat apakah kita bisa melihat siapa saja mahasiswa yang mengikuti kelas kita dengan cara kita masuk di laman Zoom, di dashboard Zoom, kemudian my account, meetings, right? Nah, ini tadi adalah meeting-meeting yang kita schedulekan ya selama 8 kali pertemuan. Jadi meeting yang barusan kita lakukan belum terekam di sini. Oke. Atau kita lihat previous meeting. Belum ada juga karena biasanya sekitar 30 menit baru mereka akan mengupdate. Maksud saya menunjukkan ini adalah saya akan menunjukkan apakah kita bisa melihat report. Sepertinya kalau untuk akun free kok tidak ada recordnya nggih. Tapi kalaupun misalnya teman-teman mau mengubah ke premium, tinggal dibandingkan fasilitasnya, nggih. Jadi kalau free, kita bisa menghost up to 100 participants.
Oke, unlimited one-to-one meetings. Meeting durationnya 40 menit. On group meetings. Oke. Seperti ini. Tapi kalau di akun free kita tidak punya ini, reporting. Fungsinya reporting ini adalah kita bisa melihat aktivitas mahasiswa kita, berapa lama dia mengakses Zoom. Kita bisa gunakan untuk rekap presensi, atau kita bisa juga gunakan untuk rekap keaktifan mahasiswa. Begitu. Ya, begitulah. Kita harus membayar untuk mendapatkan akun pro ini. Baik, itu introduction to Zoom. Kalau teman-teman menginginkan saya untuk mencontohkan kemungkinan penggunaan software-software yang lain, silahkan sampaikan di komen. Terima kasih, selamat mencoba.